Oke YouTube, welcome back to channel Aryawan Agus. Udah lama saya nggak upload tentang gadget ya, tentang iPhone. Jadi karena banyak yang request, dan pada video ini saya akan memberikan masukan atau persepsi saya mengenai iPhone X di tahun 2020. Masih layak nggak kalau buat kalian yang mau upgrade atau kalian yang mau beli iPhone? Cocok nggak kalau kalian beli iPhone X di tahun ini? Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa bantu klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video lainnya, dan juga tekan tombol like kalau suka dengan video ini, oke? Dan kalau ada apapun, bisa komen di bawah, terutama yang pakai iPhone X nonton video ini, oke? Kasih jempolnya. Nah, ini boxnya terakhir saya buat video tentang iPhone X itu setahun lalu ya. Jadi setahun lebih, malah hampir 2 tahun, itu tentang tips beli iPhone second. Ini penampakan iPhone-nya sekarang sudah pemakaian 2 tahun, masih cukup mulus. Screen guard-nya masih terpasang, screen guard yang dulu, karena saya pakai soft case. Ini hanya ada lecet di bagian ini karena pernah terjatuh. Tapi ini hanya bagian tempered glass-nya aja, jadi bagian layarnya masih aman. Tapi saya biar aja dulu. Bagi seorang musim corona ya, kita harus berhemat. Jadi masih dipakai, kenapa harus diganti? Untuk body dia masih sangat bagus. Tunggu, ini saya akan dekatkan lagi. Oke. Untuk body dia sangat bagus. Untuk body dia sangat bagus ya, bagian pinggirnya juga karena dia hitam, jadi lecetnya pun nggak terlalu kelihatan. Bagian bawah juga masih belum dibongkar sama sekali sampai detik ini, jadi masih originalnya. Oke. Jadi jawaban saya adalah iPhone X ini sebenarnya dari saya sendiri ya cukup layak. Kenapa? Yang pertama dari segi kamera. Kameranya dia ini dual kamera, walaupun sekarang udah zaman 3 bahkan 4 kamera, tapi dengan 2 kamera iPhone X ini masih sangat bagus dan sangat layak, dan nggak kalah sama hasil-hasil HP keluaran tahun 2020. Jadi dengan dual kamera yang masing-masing 12 megapiksel, hasilnya pun sangat bagus, baik video ataupun fotonya ataupun video di low light pun juga masih sangat bagus. Dan kamera depan itu 7 megapiksel, dan ini pun sudah bisa efek portrait mode ya atau bokeh. Jadi hasilnya pun bagus, bisa cek video ini untuk hasil foto-fotonya. Ya, itu dia beberapa foto yang saya ambil dari handphone saya. Dan kalau kalian sadari, selama ini video yang saya buat di YouTube itu mostly saya pakai kamera iPhone X saya. Baik dia kamera vlog, mungkin beberapa kamera GoPro ya, tapi belakangan ini saya lebih sering pakai kamera iPhone X. Kenapa? Karena kalau GoPro itu terlalu besar untuk videonya. Jadi kadang videonya 10 menit itu bisa hampir sampai 1 gigaan. Jadi saya pakai iPhone X saya aja di resolusi 1080 dan juga 30 frame per second. Itu udah kece banget. Oke, dari segi kamera. Lalu yang berikutnya adalah dari segi layar juga. Kenapa saya suka banget sama iPhone X? Karena ini adalah iPhone pertama yang pakai layar OLED. Biasanya kalau iPhone itu dia pakai IPS ya. Saya nggak bilang IPS jelek, tapi kalau dari segi ketajaman OLED lebih bagus, dan juga terutama saat di bawah sinar matahari itu layar OLED itu sangat jelas terlihat ketimbang layar IPS. Dan iPhone ini pun dia yang terakhir yang punya 3D touch, jadi yang tekan benar-benar bisa ditekan ya. Kalau yang sekarang tuh kebanyakan udah pakai haptic touch, jadi dia ditekan aja, tapi dia nggak ada sensasi tekannya seperti itu. Pada di iPhone 6s awalnya mulai ada 3D touch. Lalu berikutnya juga dari segi baterai,
karena saya sudah pemakaian 2 tahun lebih ya, baterai sekarang sih udah nggak terlalu bagus banget. Di sini sih 84%. Tapi kalau dari segi pemakaian masih oke lah untuk seharian. Kalau dulu itu saya bisa ngecas cuman pagi hari ngecas, besok paginya baru ngecas lagi. Tapi kalau sekarang biasanya kalau pagi harinya ngecas, itu malamnya udah ngecas lagi. Tapi untuk 1 hari di kantor itu cukup lah buat sosial media, buka WhatsApp, Facebook, dan segala macam. Bagian sisa biasanya pas saya pulang kerja itu masih sekitar 30-an. Sebenarnya masih cukup bagus ya. Lagi pula juga kita ngeratnya juga baik, dan ngecas itu pun jarang banget 100%. Paling 95%, 96% udah saya cabut. Itu dia. Lalu yang berikutnya juga dari speaker, dia sudah dual stereo speaker ya. Jadi di sini dan juga di sini ada speakernya. Jadi suaranya lebih bagus dibandingkan iPhone sebelumnya. Itu juga jadi alasan kenapa iPhone X ini sangat layak buat dibeli tahun 2020. Lalu kemudian sudah Face ID ya, sama. Jadi ini adalah iPhone pertama yang pakai Face ID. Jujur kalau sekarang karena zaman corona gini sebenarnya agak risih sih ya pakai Face ID. Kenapa? Karena kita sekarang sering pakai masker. Jadi kayak saya belanja itu keluar, saya ngecek HP, saya perlu kadang lepas masker sedikit untuk buka Face ID, baru saya tutup lagi. Seperti itu. Jadi itu yang kendalanya juga. Lalu berikutnya untuk dapur pacunya, dia sudah menggunakan A11 Bionic ya, dengan RAM 3GB. Jadi buat main game udah nggak butuh lagi, masih powerful banget. Buat main PUBG, rata kanan itu bisa. Performanya juga mantap dan touchscreen-nya juga sangat bagus. Jadi sangat sensitif untuk iPhone X ini. Lalu berikutnya juga desainnya ya. Sampai sekarang pun iPhone 11 masih pakai desain yang sama dari depannya. Bedanya hanya di belakang aja. Jadi kamera sudah lebih mengkotak karena ada 3 kamera. Dan juga logo Apple-nya di tengah-tengah. Tapi kalau dari depan, persis banget, nggak ada bedanya. Itu juga yang buat iPhone 10 ini masih sangat layak buat kalian beli tahun ini. Dan yang terakhir, alasan yang paling kuat adalah karena harganya. Harganya ini udah turun banget, nggak jatuh ya, udah turun banget dibandingkan sebelumnya. Jadi sekarang varian yang saya tahu sekarang adalah 15 Mei 2020. Dan terakhir saya dapat kalau mau beli iPhone X itu yang 64GB itu di harga 6,4 juta. Itu udah full set. 6,4 juta udah dapat iPhone X yang memori 64GB. Kalau kalian nyari varian yang 256GB itu range di kisaran 7,5 juta, maksimal 8 juta. Jadi yang 64 itu maksimal 7 juta, yang iPhone yang 256 itu maksimal 8 juta. Jadi udah cukup terjangkau. Dan kalian sudah dapat brand eksklusif yaitu Apple, yaitu iPhone X yang di depannya masih sangat mirip dengan iPhone 11. Jadi itu alasan kenapa saya rekomend teman-teman buat beli iPhone X di tahun 2020. Mungkin teman-teman kalian sudah nabung dari lama, kalian masih berpikir beli iPhone 8 Plus kah, atau beli iPhone X, atau beli iPhone XR. Saya nggak bilang iPhone 8 Plus itu nggak bagus, atau XR nggak bagus. Tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri yang udah pakai iPhone X, saya prefer pakai iPhone X. Karena dia misalnya udah OLED, kalau iPhone XR dia masih IPS, dan juga bezelnya dia tebal. Memang dia lebih besar, tapi saya jujur saya nggak suka iPhone yang besar-besar ya, kayak iPhone Plus atau iPhone XS Max, karena itu buat saya nggak handy, jadi buat dikantongin pun agak susah. Jadi ini adalah ukuran iPhone yang paling saya suka. Dulunya saya pakai iPhone 6s, itu juga ukurannya nggak beda sama iPhone X, jadi saya masih ngerasa nyaman banget. Dan sekantong juga masih gampang, jadi nggak terlalu risih pegangannya. Oke. Jadi kurang lebih sih itu aja sih. Jadi buat teman-teman, kalau kalian mau beli iPhone 10, go ahead. Ini saya sangat rekomen di tahun ini, dan kalian nggak akan rugi karena ini masih bisa bertahan untuk 2-3 tahun ke depan, bahkan lebih ya. Karena setahu saya pun sekarang iPhone 6s pun masih bisa di-upgrade iOS ke iOS 13. Jadi itu aja sih. Tapi buat teman-teman kalau emang nggak urgent banget, jangan dulu ganti HP ya, karena sekarang zaman corona. Langkah baiknya kita saving uang kita buat kebutuhan yang lebih penting. Tapi kalau emang sudah kalian budgetin dari lama, kalian sudah emang oke, ini waktunya punya HP, mungkin buat perluan kalian juga, kalian nggak ada salahnya buat beli iPhone X ini. Tapi usahakan iPhone X-nya yang ini ya, yang resmi ya, karena sekarang sudah MI yang di luar itu udah di blok, yang Inter.
Jadi saran saya kan beli iPhone X itu iPhone yang resmi di Indonesia, XI Box. Jadi kalian nggak akan khawatir di blok suatu hari nanti oleh Kominfo. Jadi itu aja, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe channel ini. Dan juga kalau ada komentar atau kalian mau tambahin lagi, tulis di bawah ya. Jadi thank you banget dan sampai jumpa di next video. Dadah.